ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari yang cerah ini, Allah kasih kita taufik dan hidayah untuk kita bisa duduk bersama di dalam hadir dalam majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak pulang melainkan dalam membawa keberkahan dan rahmat maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa mengikuti jejak langkah beliau dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, berkumpul bersamanya dan juga dianugerahkan bisa bermimpi berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya hormati di sini banyak para guru wal ulama, para alim ulama, wabil khususnya sahibul majlis al-mukarram wal muhtaram Ustaz Haji Taufikur Rahman mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'anallah bi'ulumihi. Kita doakan semoga ditambahkan rezekinya, ditambahkan ilmunya, ditambahkan istrinya, insyaallah anak-anaknya yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Kalau kata guru saya, Ustadz bini jangan atuh gitu. Apalagi Ustadznya jarang-jarang gitu ya. Guru banyak kader-kadernya. Kita doain mudah-mudahan kalau nggak bininya nambah, insya Allah anaknya nambah. Mudah-mudahan Allah kasih anak-anak yang soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati tuan rumah kita, Bapak Rusin yang barusan menyampaikan sambutannya. Kita doakan juga beliau dan keluarga mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sama-sama saya hormati Sayyidil Walid, Ustadz Nawawi Al-Mukarram, Ustadz Murtaji, Ustadz Abdul Haris, begitupun Ustadz Thoriqul Hadi SPDI. Dan tak lupa Bapak Ketua RT 15 RW 01 Bapak Mat Jelani. Dan juga stafnya ini Bapak Risun ya, ini kebalik doang, ada Rusin, ada Risun ya, kebalik doang, jangan-jangan ada kakak nih, jangan-jangan. Alhamdulillah, ini nama kampung apa? Kampung Jembatan. Alhamdulillah, saya belum nemu jembatannya di mana ya. Udah nggak ada ya. Nah, berarti udah ganti gurunya tuh ya. Alhamdulillah, saya bisa main ke sini. Saya tinggal di daerah Mampang Kalibata. Lumayan dekat, insya Allah. Makanya kata Nanang tadi, karena dari jauh ceramahnya nggak lama-lama. Paling sampai jam 12 insya Allah. Oh bapak yang di luar ada protes aja gitu. Malam Ustaz perut udah lapar ini. Ya tenang Pak, insya Allah nggak lama-lama, cuma 2 menit. Alhamdulillah. Mau 2 menit, mau lama, mau bentar, tetap aja berkatnya itu juga. Nasi kebulinya nggak nambah insya Allah ya. Yang penting barokahnya, pahalanya nambah insya Allah. Amin ya rabbal. Barusan saya lihat tuh di gambarnya, ternyata ini malam haul daripada orang tua ya yang bernama Bapak Sutardiono bin Matjuwardi dan Ibu Saitah binti Hadi Suwito Latim. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, diberikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita ini orang ahlu sunnah wal jamaah. Kita ini udah paling enak. Bahkan kita kalau nggak pun mendapatkan nikmat dari Allah yang lain, asal dapat satu nikmat jadi umatnya Rasulullah, itu udah nikmat luar biasa. Karena berapa banyak para anbiya, para orang-orang sebelum Nabi Muhammad yang berharap mereka jadi umatnya Nabi Muhammad.
Kenapa? Karena saking nikmatnya, umurnya pendek, ibadah sedikit, tapi pahalanya berlipat ganda. Padahal ibadahnya sedikit. Kalau dibandingkan dengan Bani Israel, ya, umat Rasul SAW ibadahnya dikit. Bani Israel diwajibkan mereka beribadah fi yaumis sabat, pada hari Sabtu, ya, sepanjang hari. Tulal yaum, sepanjang hari. Sampai orang-orang Bani Israel, ya, ngeluh. Sampai mereka membuat siasat bagaimana juga bisa hari Sabtu gue nyari duit tuh. Ya. Tapi orang Islam enggak. Di hari rayanya setiap hari Jumat, umat Islam hanya diwajibkan melaksanakan sholat Jumat dan mendengarkan 2 khutbah. Itu juga masih minta korting kita. Dikasih ringan nih cuman sholat Jumat doang masih minta korting. Apa kortingannya? Ngerokok dulu 2 batang di luar. Betul. Di sini nggak ada, ya. Di sono, no. Tadinya orang mari pindah ke sono. Ya. Ya kan begitu ya, dikasih bentar. Berapa lama sih orang sholat Jumat? Paling lama 30 menit. Ya. Azan jam 12, khotib ceramah 20 menit, 10 menit sholat. Itu pun kalau sholatnya lama. Cuman 30 menit. Tapi masih ada orang yang minta korting. Tuh. Kapan dia sholatnya? Kapan dia ke masjidnya? Pas udah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, langsung buru-buru ngambil air wudu. Betul. Tuh, bukan orang sini, bukan. Orang sono. Ya, yang tadinya orang mari. Ya. Iya tuh. Tapi biar kali begitu kita ya Allah, biar kali kadang-kadang kita ninggalin sholat, ninggalin kewajiban, Allah masih sayang sama kita. Kadang kita salah ditegur ya Allah. Mulut suka ngatain orang, suka ngomongin orang. Ditegur ya Allah, dikasih sariawan. Kan kalau orang sariawan gosip nggak enak. Ya. Nah kan kita sekarang bukan cuman mulut yang ngomong, tangan juga ngomong juga. Di mana itu? Di grup WA. Ada orang lagi rame apa ini ngomong gitu. Jadi nanti yang dihisap bukan cuman mulut kita, ya. Yang dihisap adalah tangan dan kaki. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tapi sebegitu kita kadang ame Allah berlaku salah, berlaku maksiat, Allah membukakan pintu ampunannya yang luar biasa. Makanya enaknya jadi orang Ahlus Sunnah begini. Orang Wahabi nggak enak. Kenapa? Orang Wahabi nggak ada kebuli. Dia nggak ada tahlilan, nggak ada. Padahal kalau seandainya nih setiap hari begini haul, insya Allah orang kampung Jembatan nggak ada yang kurus nih, insya Allah. Ya, malam Senin haul, malam Selasa haul, malam Rebo haul. Kata bini kita di rumah, ya udah nggak, ibu nggak usah masak aja dah, ikut haul aja tiap malam, insya Allah tuh. Apalagi pulang bawa berkat isinya minyak 1 kilo. Ini saya yakin nih haul kagak begini orang ini sampai ujung jalan tuh. Ini nanang aja deh pujang nih, ya Allah. Tadi gua ngundang dikit orang, tapi datang banyak banget. Kepalanya puyeng lagi, mana, tenang nang, jangan khawatir. Buka lemari, masukin tangan. Kalau Habib Umar bin Hud Alatos tuh masukin tangan keluar minyak itu ya tuh. Karomah nanang tuh, jangan kaget tuh gitu tuh. Ya dulu Habib Umar bikin acara maulid. Setiap maulid itu nampak isinya kambing kebuli. Kalau kita bedanya gini, kalau kita banyakkan nasinya. Kalau Habib Umar enggak, banyakkan dagingnya sama nasinya. Itu kayak istilah kata makan daging pakai nasi. Habis nampannya. Subhanallah, jamaah lapar bib. Nampan habis bib. Subhanallah, Habib Umar bin Hud masukin tangannya ke lemari, keluar tuh nasi kebuli dari dalam lemari tuh, nang. Gitu nang, ntar kalau berkat habis nang, masukin tangan ke lemari tuh. Coba hari tuh, tua. Besok pada ngaji kemarin nang minta air mente. Masya Allah tuh. Manggilnya bukan Nanang lagi, Ustadz Nanang LC. Ya salam. LC apaan, Sat? Lulusan Citayam gitu. Jadi enak nih Ahlus Sunnah wal Jamaah nih, luar biasa. Ya. Seenggak-enggaknya ya. Kalau enggak berkah kita dapat, minimal berkatnya kita dapat tuh. Ya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan orang beriman begitu. Ya.
Makanya nih kita bikin acara begini, kita doain almarhum girang. Almarhum senang. Kenapa begitu? Karena yang diharapkan ame almarhum bukan mobil mewah, bukan. Bukan transferan duit, bukan. Bukan cek giro, bukan. Yang diharapkan cuma satu, adalah doa dari orang-orang yang hidup. Ya. Buktinya dalam kitab disebutkan ada salah seorang hamba Allah. Ini orang tukang maksiat. Disidang sama Allah. Ketika disidang sama Allah, dilihat amalan kebaikannya kagak ada. Illa wahid, kecuali satu. Ya, kalau mungkin bahasa katanya kertas ditimbang sama Allah amal kebaikannya. Ditimbang nih, malaikat pengen nimbangnya nggak tega. Cuman berapa? Cuman satu. Sedangkan amal keburukannya tinggi setinggi gunung. Ketika ditimbang sama malaikat, subhanallah, amalan selembar tapi bisa mengalahkan berat amalan dosa segunung. Padahal amal baiknya cuma selembar, satu doang ya Allah. Malaikat bingung nih, ya Allah, ini amal apaan nih? Pas dibuka ternyata itu adalah ini hamba sewaktu di dunia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dengan hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas. Ini yang sulit hati yang ikhlas. Kita paling gampang bilang la ilaha illallah. Bahkan ada orang mu'alaf masuk Islam cuman pengen nikahin orang muslimah. Disyahadatkan oleh ustadz, dikatakan asyhadu an la ilaha illallah. Gampang nggak? Gampang. Tapi ikhlas nggak? Belum tentu. Makanya yang ikhlas yang mahal. Kita kalau datang ke acara tahlilan kadang-kadang baca la ilaha illallah sambil mikirin berkat nih. La ilaha illallah, berkat la ilaha illallah, nasi kebuli la ilaha illallah, pulang bawa besek tuh. Kalau seandainya mengucapkan la ilaha illallahnya tanpa dengan hati yang ikhlas, maka nggak bisa seperti amalan yang tadi. Maka dalam kitab Al-Mustadrak karangan Imam Hakim, dalam riwayat yang sahih dikatakan, kata Nabi kita Muhammad SAW, ya, akhlis dinak, ikhlaslah engkau dalam beramal, yakfikal amalul qalil, maka amal yang sedikit akan mencukupimu. Kita Pak masuk surga bukan karena ya amal kita sebenarnya. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Makanya kalau kita biasa kasih sayang ame orang, ame makhluk Allah, baik itu hewan dan sebagainya, insya Allah Allah sayang sama kita. Di sini ada yang punya burung nggak? Banyak. Apa ada yang nggak punya burung? Burung di rumah nih, lapbert ya, perkutut, iya. Antum pikirannya kemana-mana ya. Kita di rumah punya burung tuh. Ya. Siapa yang miara burung dan dia sayang sama burung, maka nanti di hari kiamat Allah akan sayang sama dia. Dalam hadis riwayat musalsal dari Nabi kita Muhammad SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang akan disayangi Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang di bumi, niscaya Allah akan menyayangi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Siapa yang punya burung, sayang dengan burungnya. Siapa yang punya kucing, sayang dengan kucingnya. Dikasih makan tiap hari, dikasih minum tiap hari, insya Allah akan disayang sama makhluk yang di langit, yaitu para malaikat. Tuh. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kita nggak sayang dengan binatang, nggak sayang dengan makhluk yang di bumi, maka yang di langit pun nggak sayang dengan kita. Shallallahu ala Muhammad. Makanya ngahir ada seorang sahabat perempuan. Dikabarkan ame seorang sahabat-sahabat yang lain kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang di kalangan kita, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin baca Quran, tapi dia punya kucing nggak dikasih makan. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Dia di neraka. Gara-gara memenjarakan hewan tapi nggak dikasih makan. Tuh. Cuman sekecil itu, cuman masalah kucing doang, orang bisa masuk neraka. Dan luar biasanya ada seorang pelacur ngasih minum anjing, dia bisa masuk surga. Semudah itu masuk surganya Allah. Tuh. Hatta Imam Ghazali dalam kitab Nasihul Ibad dikatakan bahwa Imam Ghazali masuk surga cuman gara-gara membiarkan lalat minum di tintanya.
Sayyidina Umar masuk surga bukan karena jihadnya, bukan karena kepemimpinannya, bukan karena perangnya dan sebagainya, tapi masuk surga cuman gara-gara melepas seekor burung terbang. Subhanallah. Semudah itu masuk surganya Allah. Tuh. Tapi kenapa semudah itu masuk surga, masih banyak hamba Allah nanti yang masuk ke dalam neraka? Tuh. Menjadi pertanyaan gitu. Masuk surga gampang, ibadah sedikit pahala besar, bahkan bulan Ramadan nanti ya kita punya ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tapi mengapa masih ada hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Bahkan orang meninggal nih, udah pengen masuk neraka, kemudian anaknya membacakan doa buat orang tuanya, dibacakan 70.000 la ilaha illallah. Ini kalau kita sayang sama orang tua kita. Dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan siapa orang yang membaca 70.000 la ilaha illallah, dia niatkan sebagai tebusan ayahandanya atau orang tuanya, maka jadi tebusan buat orang tuanya di neraka. Nggak bakal masuk neraka, insya Allah. Sebegitu luar biasanya Allah kasih fasilitas hambanya. Dia beribadah di malam Lailatul Qadar, itu sama dengan ibadah 83 tahun. Tapi kenapa masih banyak yang masuk neraka itu? Jawabannya satu, karena orang ini terlampau sombong kepada Allah. Tuh. Jadi buat kita, kalau kita ibadah, kalau kita ngaji, cuman satu pesannya dari Rasulullah. Satu, jangan sombong. Li'annal kibriya ridai, kata Allah, karena kesombongan adalah pakaianku, kata Allah. Jadi kita nih sebagai manusia, saya dan antum semua, udah kita tawadu aja, rendah aja sama Allah udah. Akui segala dosa kita, akui segala kesalahan kita. Allah ya'lam ma fis sudur. Allah tahu yang di hati kita. Mungkin di luaran kita bisa pakai pakaian takwa, kita pakai pakaian yang orang beriman, kita pakai pakaian orang soleh. Lakin Allah ya'lam ma fis sudurina. Tapi Allah tahu apa yang di hati kita. Allah tahu apa yang di hati kita. Mungkin di dalam hati kita tersimpan kesombongan. Kita merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan dalam riwayat yang sahih disebutkan ada seorang hamba, antara dia dengan surga itu tinggal sehasta lagi. Fayamalu bi'amali ahlin nar, di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan ahlin nar. Fayadkhulu bihin nar, maka dengan sebabnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Padahal dia sama surga tinggal sehasta lagi. Kenapa dia nggak masuk surga? Karena dia menyimpan di dalam hatinya kesombongan. Ini yang bahaya. Ya, makanya kita udah luar biasa dah nih. Ciri nih kita nih, alhamdulillah kita kalau sebelum meninggal kita minta doa, Ustadz doain saya, guru doain saya. Itu tanda orang tawaduk, minta doa orang lain. Ada orang bilang gini, Ustadz kan antum Ustadz ya, antum ngapa minta doa sama murid-murid gitu ya? Kan Ustadz udah Ustadz gitu katanya. Nah emang ada jaminan Ustadz masuk surga? Ya coba kita cari dalam pintu surga. Kagak ada pintu buat Ustadz, nggak ada ya. Kalau pintu orang puasa ada, pintu orang tahajud ada. Ada satu pintu yang luar biasa. Siapa? Pintu buat para perempuan, khususon, Ustaz. Khusus untuk istri perempuan yang bolehin lakinya kawin lagi. Itu pintunya khusus itu. Ibu-ibu dengar gak, Bu? Dengar gak, Bu? Kalau nggak dengar, kencengin dikit volumenya. Ada surga khusus Allah ciptakan, itu khusus untuk perempuan yang membolehkan suaminya. Kata perempuan gini, Ustadz saya mendingan lewat jendela daripada pintu. Kenapa kata Rasulullah dalam hadisnya, siapa perempuan yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan, yang keempat taat kepada suaminya, maka dia bebas masuk pintu surga yang mana aja. Shallallahu alaihi Muhammad. Nikmat jadi perempuan udah. Nikmat jadi perempuan. Udah kadang-kadang nggak sholat, korting kan gitu ya. Kalau kita laki, sholat terus tiap hari. Bulan puasa Ramadan, perempuan head, puasa nggak? Kagak di korting. Nyusuin, korting lagi 2 tahun. Tuh. Banyakan kortingnya perempuan. Udah sebegitu luar biasa nikmatnya. Amalan tuh perempuan cuman masak di dapur, nyuci piring, gosok, itu pahalanya setara dengan orang jihad fisabilillah. Kan enak banget. Ya, sama atuh dah tuh kalau lakinya manggil ya gitu. Ya.
Langsung datang tuh ya. Kayak orang sini saya dengar katanya gitu. Ada orang cerita. Ini bapak udah tua, umur 70 tahun. Antum berapa saat umur sekarang? 50. Oh, subhanallah. 58. Ada orang udah 70 tahun. Udah tua. Datang ke temennya nih. Temennya sama, tua juga, datang ke rumahnya. Ceritanya lagi main nih, teman-teman lama nih. Mainlah ke rumah temennya. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Mau minum apa? Kopi. Oh, kopi. Kata temennya yang tua juga, yang kopi. Gitu. Ini temennya takjub ini. Lalu luar biasa. Umur 70 manggilnya sayang. Masih romantis saja katanya. Kata dia, bukan romantis, gue udah lupa namanya siapa. Namanya orang ya, kembali lagi. Jadi luar biasa, Allah kasih kita kesempatan masuk surga begitu besar. Maka jangan sia-siakan ini. Ya. Dalam kisah Imam Syibli suatu hari sedang jalan di tengah Mesir yang luar biasa dinginnya. Tiba-tiba di tengah dinginnya jalan tersebut, dia lihat seekor kucing lagi kedinginan, merapat ke pinggir tembok. Dideketin, diliatin, kasihan, dikasih jubah. Dimasukin ke dalam jubahnya agar itu kucing kehangatan. Subhanallah. Ya. Ketika ini Syibli meninggal, Imam Syibli berjumpa dengan orang ini ngimpi berjumpa dengan Imam Syibli. Kata ini orang, ya Syibli kaifa haluk, bagaimana keadaanmu? Kata Imam Syibli, ana bi khair tuh, Masya Allah. Kenapa ente dalam keadaan nikmat? Allah kasih tahu saya bahwa engkau masuk surga bukan karena ibadah, bukan karena ilmu, bukan karena ngajar, tapi karena menolong dan menyelamatkan itu kucing kecil tuh. Subhanallah. Ya, makanya kita kalau sama kucing jangan galak-galak ya. Kadang-kadang kucing menyolong pala ikan, kita tendang palanya. Nah, kucing ngambil ayam kita cekek lehernya. Akhirnya na'udzubillah, misalnya ini kejadian nyata, kisah nyata. Ada kucing ngambil ayamnya orang. Saking keselnya nih orang sama itu kucing dibakar. Ini kejadian nyata. Itu kucing dibakar, innalillah. Tuh. Yang cuman kagak kasih makan aja masuk neraka, apalagi yang ngebakar kucing tuh ya. Makanya kita mesti waspada ya Allah, jangan sampai nih kita terkena begini-gini nih. Dosa sebesar apapun akan diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih berharap akan ampunan Allah tuh. Gampang Allah kalau mau ngadain hambanya, gampang. Kemarin ada salah seorang habib ya cerita itu. Ada orang pengen berangkat sholat subuh. Cuman setan paling gak demen. Setan paling gak demen sama orang yang sholat subuh. Kenapa? Karena kalau orang sholat subuh ciri orang beriman. Dan ciri orang munafik adalah enggak sholat subuh. Ya, karena orang munafik paling berat sholat apa? Subuh. Jalan nih orang nih sholat subuh nih. Masih muda, anak muda jalan. Di malam yang gelap. Ini iblis pengen gangguin nih orang sholat. Ya, diselentak aja temen iblis. Jatuh tuh anak muda, bajunya kotor. Ya. Kira-kira ke masjid gak? Enggak, dipulang ke rumah. Kata iblis, yes, gue berhasil. Ini orang pulang, gak sholat. Bukannya pulang dia sholat di rumah, dia ke masjid lagi ganti baju. Jalan lagi lah. Buset nih orang, gue udah selentak, dia masih jalan juga. Dia selentak lagi, jatuh lagi, bajunya kotor lagi. Pulang lagi ke rumah. Kata setan, wah berhasil nih. Ya, udah pulang ke rumah, ganti baju lagi. Wah ini orang gak beres nih. Akhirnya ini iblis ya berubah jadi wujud manusia. Itu anak muda tadi dianterin dari depan rumahnya, dituntun, diliatin jangan sampai kesandung. Sampai depan pintu masjid, katanya anak muda, ayo Pak kita masuk. Enggak. Lah ente enggak masuk. Aneh, bukan manusia. Aneh ini iblis katanya. Waduh, kenapa ente malah nolongin saya ke masjid? Bukannya iblis orang ngalangin orang dari masjid. Begini, ente tadi waktu pergi ke masjid. Ya. Ketika ente jatuh, ente pulang ke rumah, ente ganti baju, terus jalan lagi. Satu dosa, satu keluarga ente diampunin Allah. Masya Allah. Diampunin Allah cuman gara-gara sholat ke masjid. Ya. Kemudian jatuh yang kedua. Dosa sekampung diampunin Allah. Ane takut yang ketiga nih ente
Dosa seluruh dunia diampuni namanya Allah. Cuman gara-gara ente udah dah aneh jalan terus ngasih ke masjid tuh. Shallallahu alaihi Muhammad. Ya, jadi antum jalan dari rumah ini. Ya. Itu kalau antum tadi kesandung terus kena tai kucing gitu. Pulang lagi tuh dosa sekeluarga diampunin Allah tuh. Ya, cuman nggak bisa nyari-nyari begitu ya. Oh, gue nyari tai kucing biar jatuh gitu. Ntar pahalanya gede enggak ya, nggak bisa dibuat-buat. Ya. Intinya Allah sangat mudah mengampuni hambanya. Asal satu aja. Jangan pernah kita sombong. Udah itu. Dosa setinggi gunung, sebanyak lautan akan diampuni Allah kalau kita merendah di hadapan Allah. Makanya jangan lupa ya, kita setiap hari Jumat dalam kitab Nasihul Ibad disunahkan baca itu tuh. Ilahi tulil firdaus si ahlan wala atwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa inna firud dzambil azim. Itu dalam kitab itu dianjurkan kita setiap Jumat baca itu. Selain baca ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika aman. Dianjurkan kita baca ilahilas. Cuma ini banyak ditinggalkan sama orang. Jarang. Di sini baca enggak? Baca alhamdulillah ya. Kalau baca alhamdulillah ya. Baca tuh ilahilas, resepin maknanya. Ilahilas tulil firdausi ahla. Ya Allah, saya bukanlah ahli surga. Saya enggak pantas masuk surga. Wala aqwa 'ala naril jahimi, tapi aneh enggak kuat nahan api neraka. Fahabli taubatan waghfir dunubi, maka berilah aku taubat dan ampunilah dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azim, karena sungguh engkau adalah zat yang maha mengampuni dosa besar. Terusan itu. Ya, ilahi abdukal asi ataka, masya Allah. Wahai Tuhanku, hambamu pendosa ini datang kepadamu. Ya. Nah, ini kalimat-kalimat yang muncul dari hati orang yang mu'tarif bidzambih, yang mengakui dosa-dosanya begini. Yang begini diampuni Allah. Makanya kita semua, saya pun sama ya. Kita ngajar, kita ceramah, itu pasti ada salahnya. Pasti ada kurangnya. Begitupun para jamaah semua. Nggak ada makhluk yang lepas dari dosa. Cuman satu tadi, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Terakhir saya mau cerita. Dalam kitab Muqasyafatul Qulub, Imam Ghazali menceritakan kisah seorang pemaksiat nomor wahid di zamannya. Kalau di sini kita insya Allah orang maksiat masih ya kelas receh lah ya. Paling nyolong kotak amal doang gitu. Ada orang sono mabok iye, zina iye, ngebunuh orang iye. Sampai dibenci masyarakat. Nabi Musa usir, ya, fulan idhab, pergi ente ke sono. Pergi dari kampung itu ke kampung lain, di kampung lain diusir lagi, sampai yadhab ila sahra. Dia pergi ke padang pasir. Di padang pasir panas, tandos, nggak ada makanan minuman, sakit dia. Ketika sakit menjelang sakaratul maut, dia bergumam. Dia berkata, ya Allah, Engkau telah putuskan aku dari keluargaku, anak-anak dan istriku. Fala taqta'ni min rahmatik, maka jangan kau putuskan aku dari rahmatmu ya Allah. Tuh. Di akhir hayatnya diminta sama Allah, walaupun banyak dosa, walaupun banyak maksiat, tapi jangan putuskan aku dari rahmatmu ya Allah. Akhirnya apa? Subhanallah, dalam waktu itu juga Allah mengutus para malaikatnya, bidadarinya untuk menyerupai keluarganya. Kaget nih orang. Ya Allah, istri aneh datang, ibu aneh hadir, anak-anak aneh nemuin aneh, semuanya tuh padahal itu malaikat dan bidadari. Fasubhanallah, meninggal dunia. Lantas Allah berfirman kepada Nabi Musa, kalimullah, ya Musa idhab ila sahra fa inna hunaka wali min awliyaillah. Wahai Musa,
Pergilah engkau ke padang pasir, ketahuilah di sana ada salah seorang wali daripada waliku. Masya Allah. Padahal nggak ada amalannya, udah jadi apa? Wali Allah. Cuman satu amalannya, nggak putus dari rahmat Allah. Nabi Musa datang ke padang pasir. Kaget Nabi Musa. Ternyata ada orang dikelilingin para malaikat dan bidadari. Nabi Musa penasaran. Siapa sih orangnya yang dikatakan sama Allah kekasihnya. Pas masuk ke dalam. Ya, tiba-tiba didapatkan orang yang disebut wali adalah orang yang dulu dia usir dari kampungnya gara-gara maksiat. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Walaupun banyak maksiat, walaupun banyak salah, tapi Allah terus sayang sama kita. Maka Imam Syadzili mengajarkan doa terakhir, Allahumma ja'al sayyiati sayyiata man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah kesalahanku kesalahan orang-orang yang kau cintai. Karena kalau salah sama orang yang dicintai, kadang sering maafnya. Bini kita sering salah, karena kita cinta sering kita maafkan kesalahannya. Begitupun anak kita cinta sama anak kita salah, kita maafkan kesalahannya. Mudah-mudahan kita pun sama Allah menjadi orang yang dicinta Allah. Semoga kalau kita berbuat salah, Allah ampuni dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, dan Allah jadikan kita para kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan terakhir buat Shahibul Bait dan seluruh para jamaah. Mudah-mudahan yang sedang punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Yang sedang punya hutang, Allah lunaskan segala hutang-hutangnya. Yang belum punya pasangan, belum punya jodoh, Allah berikan jodoh dan pasangannya. Wabil khusus yang belum punya keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh-soleha. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pulang bawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadihin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.